Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Ustaz. Selamat pagi, Ustaz. Pagi semua. Em, Bahasan hari ini kita tentang pembuatan naskah film sama storyboardnya. Kalau kemarin di kelas 1 udah tersampaikan ya materi tentang story creation. Story creation nanti kalian bisa kembangi gimana mendapatkan ide cerita gitu. Terus sama bah- tata bahasa itu bisa kalian konsultasikan sama guru bahasa Indonesia gitu. Kalau kalian bercerita tentang sejarah, hmm, cari atau diskusikan sama guru sejarah yang kompeten untuk kalian mendapatkan sebuah referensi gitu. Referensi ya. Jadi selalu gunakan referensi biar supaya cerita kalian tuh setidaknya akurat, terus enak diikutin gitu kan. Terus apa lagi ya? eh Biar supaya penonton tuh ada hal yang sama gitu, kesamaan antara penonton sama yang di dalam cerita gitu, biar supaya inilah ada keterikatan gitu antara penonton sama tuturan cerita kalian gitu. Cara gunakan referensi. Biasanya kan kalau kalian mendengar sebuah cerita cerita orang atau ya cuman sekedar simple, gue banget tuh gitu, nah gitu dia, gitu kan. Nah ini kemarin dasar sampaikan ya. Nah, ini udah. Kalau yang storyboard kemarin udah sampaikan secara lisan belum? Ser lupa, coba diingat-ingat. Belum atau udah? Salah satu dulu yang konfirmasi dulu, ser lupa. Udah ser sampaikan belum secara lisan yang tentang storyboard? Halo, Belum, Sar. belum ya? Oke. Jadi ini singkat-singkat aja. Ini storyboard ya, definisi. Kalau kita cari di translate itu a sequence of drawing. Jadi susunan gambar, biasanya biasanya berisi arahan dialog, merepresentasikan tiap sub gambar yang terancana untuk digunakan sebuah film ataupun produksi televisi gitu. Television production gitu. Atau bahasa Indonesia itu jembatan gitu. Jadi storyboard media yang bersifat rancangan dan perencanaan penghubung antara tuturan cerita ke ranah komunikasi visual. Ini nggak ada gambar ya. Misalnya tuturan cerita ke ranah komunikasi visual tuh memegang apel. Nah, memegang apel tuh kalau cuman dua kata, nah ini jadi dua kata satu kalimat itu kan. eh Setiap orang itu berbeda-beda membayangkan gimana sih memegang apel gitu. Mau dari megang apelnya kayak gini gitu kan. Ini apelnya gitu. Atau ini apelnya megangnya kayak gini gitu kan. Oh ya, ini cepet aja nih. Jadi beda-beda setiap orang menggambarkan gimana memegang apel gitu.
ya. Fungsinya itu mempermudah komunikasi tim maupun individu dalam produksi animasi gitu. Sebagai alat ukur yang efisien untuk melihat kekuatan alur cerita sebagai bahasa untuk menghitung kebutuhan item di sebuah produksi. So, contohnya gini ya. Misalnya, ini kemarin kalian udah nonton kan? Ini jadi ada item-item kekuatan bahasa cerita gitu. Jadi kira-kira kita bisa dapat melihat gambarannya gitu sesuai dengan pengertiannya jembatan antara tuturan cerita ke ranah komunikasi visual. Nah, ini juga contoh storyboard yang lain gitu. Oke, nah itu fungsinya. Terus untuk storyboard digunakan di dalam apa aja film gitu kan. TV komersial, musik video, video presentasi, pementasan teater maupun motion graphic. Jadi alat-alat yang dibutuhkan ada sebuah template, alat alat tulis atau alat gambar, media gambar, template, naskah cerita. Teknis pembuatan storyboard itu kita adalah membaca naskah, terus mengidentifikasikan naskah, sudut pandang, aksi karakter, tempat waktu, terus sama bercerita dengan gambar. Membaca naskah itu contoh ada naskah gini ya. Oke, ada namanya kita pertama pemetaan sequence. Jadi dalam naskah itu bentar. Storyboard. Nah, ini jadi sequence itu bentar, mana ya? Pemetaan sequence scene sama shoot. Jadi seluruh satu satu ini misalnya ada INT itu interior, misalnya di kamar rumah Siti itu pagi hari. Jadi sebelum sebelum berganti ada scene heading baru, ya, scene heading baru itu artinya masih satu scene, ya, satu scene itu artinya masih satu scene.
Kayak ini ya. Ada scene heading namanya. Scene heading action gitu. Ini ada transisi, scene numbernya berapa gitu. Nah, ini kan sesuai scene heading, scene numbernya scene pertama, scene kedua gitu. Scene kedua dan seterusnya. Nah, pemetaan scene dan shoot. Shoot itu yang mana gitu. Shoot itu bisa yang actionnya, yang actionnya gitu kan. Kita bisa ngasih ada namanya establish shoot. Ini saling berkaitan ya antara storyboard sama naskah cerita gitu. Jadi ada pemetaan scene dan shoot, penghitungan durasi dan jumlah frame. Nah, ini ada scene, ini satu scene, ada shoot pertama, dialognya gitu kan. Jaka dan Veneta tiba-tiba muncul di sebuah tempat aneh. Nah, itu kita buatlah sketsa gambarnya gitu. Kita buat sketsa gambarnya. Nah, terus selanjutnya ada lagi shoot kedua, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kita paham membaca naskahnya gitu, paham strukturnya. Baru kita bisa mudah membuat storyboardnya gitu, storyboard. Ini ada mengidentifikasi naskah. Tadi kan membaca naskah, terus identifikasi naskah. Ada namanya sudut pandang, aksi, karakter, tempat, waktu. Misalnya ada action atau tuturan cerita tampak dari bawah seorang anak laki-laki berlari di tengah hutan di malam hari gitu. Nah, bisa kita dari tuturan ini bisa kita dapat imajinasikan gitu sebuah komunikasi visualnya. Terus bercerita dengan gambar, ada namanya pilihan momen, pilihan gambar sama adegan. Pilihan momen itu yang mana gitu? Menghubungkan peristiwa ya. Transisi adegan, momen ke momen, aksi ke aksi, subjek ke subjek, lokasi ke lokasi, aspek ke aspek. Itu tujuannya tuh menghubungkan titik momen, ya, momen yang penting secara efektif dan efisien agar pesan yang disampaikan jelas. Misalnya ini ada menghubungkan peristiwa ya. Monster berjalan, ia menemukan sebuah ia menemukan sebilah pisau di tanah gitu. Terlihat monster berjalan, terus dia berhenti. Ia menemukan sebilah pisau di jalan. Terus dilihatnya, ia mengambil dan menuju ke sebuah akar gitu. Ia memotong akar dan terkejut. Ternyata akar tersebut seekor naga. Naga kemudian menyembur api ke si monsternya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang berubah di sini, itu bisa mempengaruhi isi gambar cerita kita gitu, komunikasi visual kita, storyboardnya dari naskah ceritanya bisa pemahamannya bisa lain gitu. Misalnya contohnya monster berjalan, terus kata-kata menemukan ini berubah menjadi mengambil gitu ya. Nah ini perlu bahasa Indonesia yang baik gitu kan. Beda ya menemukan sama mengambil gitu. Berarti monster berjalan, ia mengambil sebilah pisau. Berarti gambar yang menemukan itu nggak ada gitu. Nah, hilang. Ini gambar yang ini hilang gitu. Kan ia menemukan sebilah pisau di tanah gitu. Ia menemukan dulu, ini apa ini gitu. Oh, terakhir ditemukan, diambil deh pisaunya gitu kan dilihat. Nah, ia di sini diganti jadi mengambil. Ia mengambil sebilah pisau. Ya udah monster berjalan langsung jumpa tuh, langsung ngambil. Terus dilihatnya gitu. Yang setelah udah di sini berubah, yang tempat yang lain ya berubah gitu. Ia mengambil dan menuju ke sebuah akar. Ia memotong akar dan terkejut. Nah, seperti yang ini masih seperti yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau ada yang hilang atau yang berubah gitu kan, mungkin kelihatannya agak kurang gitu. Monster berjalan langsung mengambil pisau gitu. Berarti sebelumnya dia udah tahu kalau di situ ada pisau gitu. Artinya ya. Nah, paham ya? Monster berjalan, ia mengambil. Kalau ia mengambil berarti
bisa mengindikasikan monster tersebut udah tahu ada pisau di situ. Tapi berbeda kalau ia menemukan. Sebelumnya dia nggak tahu gitu. Monster berjalan, ia menemukan sebilah pisau di tanah gitu. Makanya di sini ada gambarnya tanda tanya. Baru dia mengambil pisaunya. Itu ya. Ini permainan kata gitu kan. Bahasa yang baik yang tepat gitu. Nah, bagaimana kalau berubah lagi nih kata-katanya? Monster berjalan, ia mengamati sebilah pisau di tanah. Berarti nggak ada lagi kejadian langsung lompat nih. Dari monster berjalan ya udah, mungkin mungkin aja pisaunya udah dikantongi dia atau jauh sebelum monster berjalan dia udah dapat pisaunya gitu. Gitu ya. Kita pahami kayak gitu, monster berjalan, ia mengamati sebilah pisau di tanah gitu. Mengamati gitu. Mungkin ini gambarnya udah berubah, seharusnya mengamati itu ya bisa dia tontoni di bawah atau dia pegang gitu. Mengamati, ia mengambil dan menuju ke sebuah akar gitu. Ia memotong akar dan terkejut gitu. Akar tersebut ternyata seekor naga kemudian menyembur api ke dia gitu. Em, nah gini, misalnya kalau kurang lagi kalimatnya gitu. Tadi ini udah berubah, ini kurang. Ia mengamati sebilah pisau gitu di tanah, dia mengambil dan menuju ke sebuah akar. Ia mengambil gak ada gitu. Misalnya monster berjalan, ia mengamati sebilah pisau dan menuju ke sebuah akar. Ia memotong akar gitu. Yang lainnya udah nggak ada. Jadi setelah memotong akar ya udah nggak terjadi apa-apa gitu kan. Nah, jadi dengan kalimat yang kurang itu nggak memunculkan imajinasi yang lain gitu. Dengan ada tuturan cerita yang lebih lengkap, bisa menghasilkan gambaran storyboard yang lebih panjang gitu, yang lebih bisa diikutin gitu. Nah, itu contoh menghubungkan peristiwa. Terus ada namanya pilihan momen. Misalnya terlihat dalam gambar ada tetesan. Nah, ini ya yang pertama pilihan momen tuh transisi adegan. Ada namanya momen ke momen. Nah, transisinya ini air menjatuh gitu kan, menetes terus keluar air banyak. Nah, itu momen ke momen, aksi ke aksi, biasanya kayak action ya, melakukan sesuatu terus apa yang terjadi gitu, efeknya apa yang terjadi gitu. Misalnya aksi ke aksi dia menghidupkan sebuah eh, korek atau mancis itu kan, dihidupkannya lah itu dynamite. Nah, terus apa yang terjadi? Meledak gitu. Nah, itu aksi ke aksi. Subjek ke subjek, misalnya contohnya seorang anak laki-laki mengejar kucing gitu. Kucingnya berlari cepat. Nah, terus subjek yang lain ada gambar yang lain polisinya melihat, apa itu yang terjadi gitu. Nah, bisa aja nanti selanjutnya polisinya ikut mengejar membantu menangkap kucing tersebut. Nah, itu subjek ke subjek. Terus yang keempat lokasi ke lokasi. Nah, ini sering dilihat ya, misalnya seorang kakek atau petapa gitu ya kan, berjalan terus latar belakang itu berganti-ganti. Bisa ke gunung, padang rumput, hutan, ke kota gitu. Itu lokasi ke lokasi. Terus ada yang namanya aspek ke aspek. Ini lompat-lompat gambarnya. Ada terlihat sebuah gambar pistol, pistol berdarah-darah gitu. Terus ada gambar orang yang garang, gitu kan, gambar orang yang garang. Selanjutnya ada gambar uh, uang berceceran. Bisa aja nih si penonton akan beranggapan berada di dalam ruangan mafia gitu. Nah, itu aspek ke aspek. Terus ada namanya pilihan framing. Ada namanya komposisi sudut pandang kamera. Nah, ini juga ada, seharusnya ini ada juga di pelajaran fotografi ataupun buat film. Nah, ini komposisi sama sudut pandang kamera.
Nah, komposisi itu ada macam-macam ya. Ada rule of third, figure, P-grid, golden triangles, Fibonacci spiral, vanishing point, triangle. Nah, kita kemarin udah ada pelajarin soal vanishing point, titik perspektif hilang. Nah, contohnya ini, misalnya dalam fotografi itu enaknya balance-nya itu ada namanya rule of third, paling sering digunakan ini rule of third gitu ya. Terus ada nama figure, golden triangles gitu. Nah, ini golden triangles terus perspektif gitu. Terus ada namanya Fibonacci spiral. Jadi setelah melihat sini langsung ke objek yang sebelah sana gitu. Nah, itu karena dengan komposisi ini penonton tahu arah mana yang melihatnya gitu. Nah, itu pilihan framing dengan komposisi. Terus ada namanya sudut pandang. Sudut pandang dan pergerakan kamera. Yang pertama ini adalah sudut pandang. Dalam pengambilan gambar, itu bisa dari sudut yang high angle atau sudut yang tinggi atas, low angle atau A level. A level itu biasanya kalau kita berdiri, nah itu A level gitu. Sesuai dengan pandangan manusia gitu. High level biasanya mata burung ataupun sesuatu yang penglihatan dari atas. Low angle ini bisa mengindikasikan si objek karakternya itu bisa kelihatan kecil terus monsternya besar gitu atau sesuatu menghadapi sesuatu yang besar gitu dengan sudut pandang yang low angle. Terus ada namanya ini pergerakan kamera, ada namanya zoom in, zoom out. Jadi em, setiap kita membuat storyboard atau storyboard ya, nanti itu hasil jadinya kan kita nonton ada namanya zoom in, zoom out, pan left, pan right, tilt up, tilt down, nah, gitu. Jadi nggak cuman kamera yang stuck atau diam gitu. Nah, itu ada pergerakan kamera. Terus ada establishing shot, nah, itu pembuka scene. Nah, ini pembuka scene misalnya ini ya. Suatu hari Pangeran Serunting anak dari keturunan raksasa namanya Putri Tenggang gitu. Mempersunting. Jadi sebelum masuk ke dialog atau apa, bisa kita kasih establishing shot eh bisa yang untuk tinggal di sana. Bisa kita kasih shot rumahnya orang ini gitu. Rumahnya si Pangeran Serunting ataupun istananya gitu. Establishing shot ya. Nah itu kita bisa gambarkan istananya dulu. Suatu hari Pangeran Serunting gitu. Pembuka scene ya, pembuka scene mau gambar langit, rumah gitu, hutan bisa mengindikasikan scene heading pertamanya ada di mana gitu. Habis itu masuk ke di rumah di kamar City gitu. Nah itu establishing shot namanya ya. Nah, ini establishing shot yaitu pembuka pembuka scene. Nah, ada jenis-jenis shoot. Ini biasa juga ada di film live action ataupun kalian ngefoto kan udah paham ya. Ada namanya full shoot, medium shoot, close shoot, extreme close shoot gitu. Extreme close shoot up gitu. Extreme close up. Nah, sama istilahnya. Terus ada up shoot, gitu. Down shoot, over the shoulder, to shoot, point of view shoot gitu. Ada macam-macam shoot ya. Nah, ini bisa kita kasih establishing shoot rumah terus eh, ini close up terus ada yang extreme close up gitu ini establishing shot gitu atau scene pemandangan gitu. Ini close up terus ini bisa dibilang medium shot gitu ya medium shot nggak ding nanggung apa ya full shot pun juga bisa bisa dibilang gitu. Terus yang di bawahnya ini medium shot gitu ini extreme close up atau bisa dibilang close up gitu. Ini close up medium medium close up gitu. Nah, gitu maksud yang mana yang mau kita gunakan dalam dalam buat storyboardnya. Terus ada namanya pilihan gambar. Jadi dalam cerita
detail bentuk itu ada, identitasnya siapa jelas, ekspresinya gimana, suasananya juga. Tujuannya itu membuat tampilan gambar atau storyboard sejelas mungkin untuk mempermudah tim-tim animator atau tim yang lain paham gitu. Itu sedang ngapain, itu apa yang terjadi gitu. Misalnya detail bentuk, detail bentuk itu bisa ini ya. Misalnya karakternya itu jelas di dalam storyboard. Detail bentuknya itu, oh ini seorang petualang. Terus detail bentuknya nggak usah harus detail banget, tapi dia tahu langsung paham, oh ini seorang petualang atau gambar karakternya itu seorang pak polisi itu. Pak polisi kan biasanya nandai ada ini simbol pakai topi ada simbol di kepalanya. Oh ini pak polisi gitu. Nah, itu detail bentuknya. Identitas. Identitas jelas. Setidaknya misalnya anjing yang kecil-kecil atau yang husky gitu ya, husky gitu. Nah, itu identitasnya jelas. Mau kucing kampung biasa ataupun uh, kucing Persia, Angora segala macamnya itu bentuknya identitasnya jelas. Terus ekspresi juga jelas. Kalau memang dibuat nangis gitu. Dibuat tertawa. Ekspresinya jelas. Terus uh, suasananya itu kita contohkan misalnya sini lagi gambar berperang atau lagi damai-damainya. Itu tergantung tuturan cerita. Nah, tuturan cerita yang udah dibuat. Jadi nanti ini project kita tim pakai tim kelompok ya. Nanti ada pembuat ceritanya terus dibuat skrip naskah ceritanya gitu. Dibuat skrip naskah ceritanya. Dibuat skrip naskah ceritanya terus nanti dibuat storyboardnya. Nanti ada kemarin kan udah kita kita bahas soal alur produksi animasi ya. Gitu kan. Kita ulang-ulang aja lagi deh sampai bosan. Ada pembuatan cerita, penulisan naskah, storyboard, konsep art atau desain, terus perekaman suara sama buat animatic storyboardnya. Itu. Jadi yang pertama-tama buat ceritanya, terus kita buat naskah ceritanya, terus habis itu kita buat storyboardnya. Nah, untuk buat ceritanya itu kita formatnya format naskah film itu seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, itu format naskah film. Nah, ini kayak gini format naskah film. Itu bisa dibuat pakai Word, Microsoft Word atau pengolah kata lain atau bisa gunakan namanya aplikasinya Kit Sceneries, Kit Sceneries. Terus bisa juga ada namanya Celtech. Celtech ini sama-sama fungsinya. Ini project template misalnya film gitu. Nah, ini sama ya. Ini create project misalnya um, cerita saya gitu. Nah, ini script name uh, kita bisa kasih judulnya, judul ceritanya apa, header, header untuk sorry ini script name, genrenya bisa horor, komedi segala macamnya ya. Author ini si penulis ceritanya gitu, edisional segala macamnya, kontak, terus tahun keberapa. Ini logline, kalau kalian mau ngetik logline-nya kemarin udah saya jelasin logline itu gimana. Ini tempat untuk ngetik sinopsisnya. Sinopsis cukup satu paragraf, dua paragraf. Gitu. Ini versinya. Nanti ini aja dulu. Title page, logline, sinopsis, diisi kan. Nah, kalian tuh udah ada coretan ceritanya gimana gitu.
Nah, setelah ini udah selesai, kita masuk ke di sini ada menu script. Nah, di sini bisa kita mulai start buat naskah ceritanya. Misalnya eksterior, eksterior taman bermain itu, taman 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 bermain tambah strip spasi nanti sini ada muncul ininya ya nggak perlu capek ngetik-ngetik muncul waktunya gitu misalnya day siang hari night malam morning sore sore gitu later moments later continuous the next day gitu the next day artinya hari berikutnya continuous tuh kelanjutan dari sebelumnya gitu moments later atau momen yang nanti bakal kemudian muncul gitu evening later kemudian misalnya kita buat eksterior taman bermain morning pagi hari gitu nah enter nanti sini mau ganti jadi actionnya ngapain gitu kan nah itu contohnya yang lain kalau mau open project. Nah gitu ini contoh yang lain eksterior misalnya ada bukit morning terlihat seorang sniper tentara berbaring di atas tanah di belakang oke di belakang bebatuan atas bukit sambil mengintai musuh dengan teropong gitu ini bisa kita buat contoh satu gambar eh, sniper berbaring di atas tanah gitu di belakang bebatuan bisa aja kita imajinasikan gambarnya gini ya contohnya terlihat seorang sniper tentara ini kita copy paste saja seorang sniper berbaring misalnya mau dari mana ya bingung sir Ehm, misalnya ini batu gitu kan batu besar maksudnya itu atau langsung full nutupi satu frame gini batunya gitu kan terus ini di sini snipernya gitu snipernya ini kepalanya sini kan gimana ya agak sulit sih oh gini aja deh biar lebih gampang ini kita buat medium close up ya ini snipernya
Ini tangan sekawan. Sebenarnya sudutnya mau ke arah sana sih. Agak bingung sebenarnya gambarnya gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita bisa buat bentuk visualnya. Gitu. Nah, kalau sulit, kalian bisa buat referensinya dengan berimajinasi terus sama memperagakannya gitu. Misalnya minta kalau kalian bingung buat gambar orang duduk, cari foto orang duduk atau kalian buat sendiri duduknya mau gimana gitu. Misalnya teman kalian peragakan dulu duduk duduk sambil kayang gitu kan. Duduk sambil kayang kayak mana itu? Mungkin bangkunya duduk sambil kayang. Enggak. Kayang di atas bangku panjang gitu kan. Nah, kalau kalian kadang sulit imajinasi, dibuat aja contoh gambarnya referensi ya, biar nggak bingung, biar nggak bingung ngegambarnya gitu. Kalau dari kepala aja mungkin kalian sulit untuk menggambarkannya gitu, buat gambarnya gitu kan. Nah itu. Nanti kita buat storyboardnya bisa pakai secara digital. Ini secara digital ataupun nanti em, pakai pensil sama kertas. Jadi ada templatenya. Templatenya kayak gini. Nah, ini ada judul production title, scene keberapa, page number gitu. Cut ini artinya shoot ya, sama pengertiannya cut atau shoot. Shoot keberapa, misalnya shoot ke satu, terus shoot kedua, tiga, empat. Ini sketsa gambar kita, sini actionnya ngapain. Kalau misalnya agak sulit digambarkan, dijelaskan actionnya ngapain, terus ini dialognya ngapain. Terus durasinya mungkin agak dikosongin nanti kalau kalian bingung. Gitu. Nah, eh satu lagi yang mau saya kasih penjelasan. Shoot sama scene itu berbeda ya. Shoot itu satu take kamera. Shoot itu satu take kamera. Wait. Shoot satu take kamera. Jadi udah berpindah take kamera itu artinya udah shoot yang baru gitu. Itu artinya udah shoot yang baru. Ini karena pakai ini sih. Nah, ini artinya udah shoot yang baru gitu. Kalau satu scene artinya masih tempat yang sama. Misalnya ini shoot satu sama 2 itu satu scene karena satu tempat yang sama, satu waktu yang sama. Kalau udah berubah waktu, berubah tempat, berubah lokasi, itu artinya udah berubah scene gitu. Udah scene yang baru. Kalau shoot pengambilan satu take kamera. Kalau take kameranya udah berubah, nah ini udah berubah, itu artinya ada shoot yang baru gitu.
beda ya, shoot sama scene. Nah, tuh. Ini kan berpindah kamera udah shoot yang lain atau cut yang lain gitu. Paham ya? Nah, tuh. Nanti bisa pakai template. Orang ini pakai template yang serkasi nih. Nah, ini ada action, terus ini nggak ada dialog. Nah, kalau misalnya ini dialog, sini bicara lewat radio gitu. Bagaimana keadaan saat itu? Kemarin kalian tonton. Nah, itu storyboardnya. Bisa pakai pensil kertas atau kita nanti gunakan aplikasi digital. Pakai pen tablet. Nah, itu nanti waktu praktek deh kita praktekin gitu. Nah, yang penting kalian ada dulu ceritanya. Nah, kalian buat skrip ininya, naskah skripnya, gitu kan. Nah, jadi coba ini ada tugas. Sebenarnya Sir nggak jago-jago banget buat cerita, ya. Coba nanti kalian buat atau gimana ya? Kalian buat cerita singkat deh, misalnya eh, 2 halaman ini. Ini kalau diekspor sekitar 2 halaman. Nanti aplikasinya share upload ke Google Drive. Kalian bisa install ke komputer, ya. Yang nggak punya komputer, coba main-main ke warnet atau aplikasi Androidnya ada, cuman nggak bisa diekspor gitu. Aplikasi Androidnya ada sih. Kalau yang Kitcheneries Androidnya softwarenya berbayar di Android. Rumah, .ru. Oke. Ya, bisa cari Kitcheneries. Nanti ada di menu download. Nah, kalau nggak salah dia ada Android. Berbayar sekitar 66.000 gitu. Celltex juga ada di sini, tapi harus login. Celltex. Ini fungsinya sama ya. Ini Celltex juga fungsinya sama kok. Ini kita ini scene heading ketik xt, muncul xt. xt xt halaman sekolah. Nah, kalau kita enter action, murid-murid, actionnya ngapain? Murid-murid berbaris untuk melaksanakan upacara. Nah, kalau kita enter lagi, tekan tab, sini karakter, namanya karakternya siapa, Deja misalnya. Terus mau ngomong apa dia? Dialog. Ini dialog. Nanti ini bisa digantikan di dialog, misalnya dialog, gitu kan, dialog. Halo semuanya itu. Enter lagi, nanti action. Kalau actionnya nggak ada, kita bisa lanjut ke scene heading yang baru gitu. Nah, ini bisa digantikan nih scene heading, karakter dialog, ini sama ya. Kalau kalian bingung shortcutnya, arahkan mouse ini nanti ganti aja. Misalnya ini scene heading. Nah, scene heading ya udah eksterior atas bukit atau int interior dapur rumah gitu. Nah, nanti tekan enter, sini ada action, karakter, dialog gitu. Kita agak mudah, yang mudah-mudah aja. Setelah interior, oh ya ini tambahi waktunya, misalnya malam hari gitu. Tekan apa? Tambahi strip gini ya. Ini pun juga, ini kalau kita tekan strip spasi nanti enggak, ini enggak muncul. Cuman yang di software sebelah muncul, misalnya pagi hari. Gitu. Nah, ini sama ya fungsinya. Ini fungsinya sama. Terus kita buat actionnya mau ngapain? Ibu mempersiapkan masakan untuk makan malam. Makan malam gitu.
Nah, si ibu misalnya kita kasih ibu mau ngomong apa gitu. Ini makanannya udah siap, ya ngumpul. Ini makanannya sudah siap. Itu, entah mau ngomong apalah dia gitu. Ini kalian mengarang cerita gitu kan. Gitu. Dialognya seperti apa, ceritanya seperti apa gitu kan. Kalian kalau bingung idenya bisa gunakan yang kemarin ini ya. Em, ini yang materi story creation, gitu. Membuat cerita, membuat cerita bisa gunakan 3 struktur ataupun 12 struktur. Gitu. Nanti saya kirim semua file contoh-contohnya. Gitu. Nah, ini contoh yang lain. Ini contoh cerita rakyat. Kalau kalian, oh ya, biar nggak bingung, kalian coba cari cerita rakyat. Biasanya itu ini juga berdasarkan cerita rakyat, cuman formatnya nggak kayak gini. Nah, jadi tugasnya kalian temukan cerita rakyat, terus diganti formatnya ke bentuk format naskah film. Ini naskah film ya. Nah, formatnya kayak gini. Ada interior, action, transisi, ada nama karakter, dialog, gitu. Ini ada namanya parentikal. Parentikal itu kayak gini ya. Misalnya tadi nih, Dinda tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nah, itu bisa menandak kadang sebuah dialog kalau cuman ngomong biasa agak bingung gitu kan. Jadi ditambah penjelasan di bawahnya gitu, memohon gitu. Hmm. Misalnya ini bertanya-bertanya. Ini nanti saya kirim. Nah, gitu. Ada menyarankan, setuju dan yang lain-lainnya. Nah, itu naskah film ya. Coba nanti saya kasih contoh video-video yang lain, saya kirim di Google Classroom gitu. Nah, kalian buatnya kalau bisa pakai cuman modal handphone agak rumit ya. Pakai WPS gitu kan. Atau download Celtek, cuman ini ratingnya rendah banget. Kalau yang Kitcheneries tuh bayar 66.000. Ada nggak aplikasi yang lain? Ini kurang ya? Enggak. Oh, ini bisa sih. Dicobain aja. Kalian telusuri. Misalnya pakai DubScript Screenplay Writer. Itu pun sepertinya yang ini bisa kayaknya. Ini bisa. Tuh. Kalau yang punya laptop, kalian bisa pakai Kitcheneries. Nanti saya kirim instalannya deh. Kalian tinggal download, habis itu install. Ya, kalian install. Kalau bingung, kalian tanya di WA ataupun nanti di Google Classroom. Cara installnya gimana gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Buat ceritanya aja dulu. Storyboardnya nanti di waktu em, kita 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 ada masuk ke sekolah gitu. Buat storyboardnya. Buat storyboardnya nanti di sekolah. Gitu. Oh, ada yang bertanya. Oke, cuman oke, sir. Nah, yang penting kalian biar nggak bingung buat cerita, sermudahkan aja deh, cari cerita rakyat. Nah, nanti update di sini deh, tugasnya, tugas kelas, tugas membuat naskah film berdasarkan cerita rakyat. Nah, nanti sini saya kirim file yang dibutuhkan, mau yang segala macamnya. Pokoknya tugas membuat naskah film berdasarkan cerita rakyat. Paham ya? Naskah film tuh formatnya kayak gini.
Saya ulang lagi, formatnya seperti ini. Nah, ini naskah film formatnya seperti ini. Ada interior, ada scene heading, ya, scene heading, action gitu. Apalagi uh, scene numbernya nggak usah dibuat sih, yang singkat-singkat aja. Transisi gitu, nama karakter, dialog gitu. Parentikal, nah ini parentikal misalnya dia ngomongnya bergumam gitu kan, atau ngomongnya dalam hati. Jadi di dalam kurung ini bisa dibuat atau ngomong dia lewat telepon, ngomongnya lewat telepon gitu. Nah, itu dia Pak. Ini format naskah film, ini format naskah film gitu. Kalian bebas pakai aplikasi apa aja, bisa pakai Word. Yang penting formatnya kayak gini ya hasilnya. Bisa pakai yang saya bilang tadi yang ini mudah pakai Kitcheneries, nanti saya kirim instalan softwarenya gitu. Nah, setelah kalian udah ada ceritanya, mari kita coba nanti di pertemuan di sekolah buat storyboardnya gitu. Nah, kalian kan udah ada basic ngegambar. Jadi saya saranin kalian tetap latihan ngegambar, latihan ngegambar, jangan males-males ngegambar gitu, biar supaya nggak kesulitan untuk buat storyboardnya, sama buat animasi 2D-nya gitu. Nah, di situ aja dulu deh. Nah, bagian pentingnya nih, kan pertama tahap praproduksi, paham dulu di situ. Ada yang mau didiskusikan, ditanya, atau ada yang masih bingung? Software yang aman. Nah, tenang aja, yang dari sini aman dari virus. Gak usah khawatir. Sebenarnya kalau yang virus itu kalian download yang software bajakan ya, gitu kan? Download software dari bajakan terus pakai cracknya, cracknya itu yang bisa bervirus. Kalau langsung dari website resmi biasanya nggak ada virusnya. Tugas cerita rakyat bisa kalian searching di internet. Cerita rakyat itu banyak ya dari Sumatera gitu. Kumpulan dongeng cerita rakyat. Nah, kalian kalau nanti judulnya kayak mana sih, cerita Timun Mas atau cerita si Kancil gitu kan, Keong Mas gitu segala macam. Nah, nanti di situ ini cerita rakyat Lutung Kasarung bisa juga. Misalnya kayak mana ceritanya? Ini ada cerita terus kalian rubah rubah formatnya ke bentuk naskah film. Nah, gitu. Ini kan ceritanya udah ada. Nanti kalian rubah ke format naskah film. Yang penting cerita rakyat. Fakta atau kita ngarang. Sebenarnya cerita rakyat itu karangan cerita orang lain gitu kan. Kalau kalian yang ngarang sendiri bukan cerita rakyat yang udah ada gitu. Ya, berdasarkan nggak usah dirubah maksudnya gimana? Nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dirubah. Yang dirubah itu susunan susunan formatnya. Kalau kalian cuman copy paste kayak gini doang, itu nanti menyulitkan si storyboard, menyulitkan anggota tim yang lain gitu. Jadi ini udah ada ceritanya gitu kan. Kalian rubah ke bentuk format film. Nah, ini format naskah filmnya kayak gini gitu. Nah, ini format naskah film. Nah, ini kayak gini nih format naskah film. Ini format naskah film gitu. Jadi yang dirubah itu formatnya aja, bukan ceritanya. Ah, gitu. Yang dirubah itu formatnya, bukan ceritanya. Kalau kalian mau buat ngarang cerita sendiri juga boleh, nanti ada nilai lebih gitu. Buat cerita cerpen ya, cerpen sendiri gitu. Kalau kalian ada yang udah pernah buat cerita gitu kan, coret-coret, ada cerpen kalian sendiri. Nah, itu bagus, itu kalian buat ke bentuk naskah, tinggal kalian buat ke bentuk naskah filmnya aja gitu. Nah, gitu. Itu aja sih. Oke. Ada yang belum paham lagi? Yang belum paham coba ditanya biar nanti nggak kaliannya nggak kesulitan gitu. Aduh,
Sorry tadi terputus, nggak tahu kenapa jaringannya. Ya, ada yang belum paham, udah paham semuanya? Gimana? Ini masing-masing tugasnya ya, masing-masing. Insya Allah paham. Oke, sip. Nanti kalian cek di yang mana aja boleh. Cerita rakyat tentang masyarakat boleh, hewan juga bisa gitu. Jadi tujuannya di sini kalian paham untuk membuat cerita dalam bentuk format naskah film gitu. Nah, nanti setelah udah masuk project nggak dari cerita rakyat kalian buatnya. Kalian buat cerita sendiri, genrenya misalnya genre komedi, romance atau horor segala macamnya ya. Nah, tapi nanti cerita kalian projectnya formatnya naskah filmnya kayak gini juga gitu. Tujuannya kalian biar paham, paham di pembuatan naskah filmnya gitu. Bisa pakai Word, ke aplikasi yang Kitchenaries ini juga bisa gitu. Makanya pertama ini nggak memberatkan kalian buat ngarang cerita sendiri gitu. Jadi arahin kalian ambil dari cerita yang udah ada yaitu cerita rakyat. Kalau kalian ada cerita pendek sendiri, pernah ngarang cerita, nah dari cerita pendek itulah kalian rubah formatnya ke format naskah film. Itu aja sih. Baru nanti setelah udah jadi naskah filmnya, di pertemuan berikutnya kita review sama kita buat storyboardnya gitu. Perlahan-lahan lah kita pelajarinya gitu. Masih ada yang bingung? Ya, insya Allah enggak. Oke, kalau ada yang bingung nanti kita diskusikan di grup WA ataupun di Google Classroom ya. Nah, ini nanti pokoknya upload semua file yang kalian butuhkan gitu. Nah, tinggal kalian nanti mengerjakannya saja. Tuh. Deadline-nya seperti biasa. Deadline-nya sampai tanggal 9 ya. Deadline-nya sampai tanggal 9 seminggu. Bisa kalian cicil-cicil sehari misalnya cuman, nah ini ada berapa paragraf itu kan. Sehari misalnya 2 paragraf ini, 3 paragraf besok. Jadi nggak usah satu hari itu full kalian ngerjain itu dalam satu cerita. Oke, paham ya? Sip. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya, sebenarnya, aduh, ya udah, nggak ada yang mau ditanya nanti ditanya di grup aja ya sama Google Classroom. Oke, ini agak ada keadaan mendadak. Sudahi. Terima kasih sudah hadir. Tugasnya jangan lupa nanti upload, nanti um, up lah di grup WA. Oke, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.